Kembali di iNews Malam, pemirsa Joseph Paul Zhang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Hingga saat ini, status Joseph masih sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan dua pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Menanggapi sikap polisi, Zhang kembali mengeluarkan tantangan yang diunggah lewat akun media sosialnya. Nanti didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan juga menyinggung ibadah puasa umat muslim. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis korban pelecehan seksual oleh anak wakil rakyat di Bekasi ternyata juga dijual ke laki-laki hidung belang oleh pelaku. Polisi telah memeriksa 3 saksi dan orang tua korban dalam kasus ini. Inilah rumah kos tempat korban pelecehan seksual PU yang berusia 15 tahun disekap oleh pelaku berinisial AT 21 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 9 SMP disekap oleh pelaku di rumah kos yang disewanya selama 1 bulan dari Februari hingga Maret. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan menyambangi rumah kos tempat korban disekap. KPAD Kota Bekasi menemukan fakta baru bahwa PU juga menjadi korban perdagangan orang. Pelaku yang diduga merupakan anak wakil rakyat ini menjual PU kepada lelaki hidung belang selama berada dalam penyekapan. Ya, terus juga kita menemukan temuan-temuan baru. Ternyata dari hasil wawancara kita yang mendalam hari ini, gitu kan, ternyata si anak korban juga merupakan korban dari trafficking. Jadi selama beberapa lama gitu, anak disekap di dalam sini, di dalam kos-kosan, gitu, dan dia dijual gitu, oleh korban. Itu berhasil tadi indikasi dari pengakuan dari korban. Gitu. Ternyata dari hasil pengakuan sehari itu bisa 4 sampai 5 kali melayani orang. Gitu. Sementara itu, unit PPA Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa 3 saksi yang merupakan teman korban dan kedua orang tua korban. Untuk orang tua korban, kita sudah melakukan pemeriksaan, termasuk mencari saksi-saksi tersebut. Ya. Untuk korban sendiri masih trauma apa Bu? Sementara kita masih fokus untuk pemeriksaan saksi-saksi aja dulu. Meski demikian, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan tanggapan terhadap temuan dari KPAD Kota Bekasi terkait dugaan perdagangan anak dalam kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus dibakar massa di Pasar Sentral Remu, Sorong, Papua Barat. Pembakaran dipicu oleh pihak keluarga yang tak terima kerabatnya tewas karena terlibat perkelahian. Sebuah mobil dibakar massa buntut kekerasan yang terjadi di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong yang menewaskan seorang warga. Keluarga korban tak terima salah satu anggota keluarga mereka meregang nyawa dalam perkelahian antar warga di Pasar Sentral Remu.
Mereka kemudian membakar mobil pelaku. Keluarga bahkan membawa jenazah korban ke kantor Wali Kota Sorong untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan keluarganya atas insiden itu. Sementara pelaku telah diamankan pihak Polres Sorong Kota. Perkelahian dipicu perkataan korban yang menyinggung pelaku. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam. Saat perkelahian terjadi, keduanya dalam pengaruh minuman keras. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami penemuan mayat yang hangus terbakar di dalam rongsokan mobil tua di Maros, Sulawesi Selatan. Jasad yang hangus terbakar membuat petugas kesulitan mengungkap identitas korban. Polres Maros dan tim forensik Polda Sulawesi Selatan berupaya mengungkap penemuan mayat yang hangus terbakar di dalam rongsokan mobil tua di Kabupaten Maros. Kondisi jasad yang mengalami luka bakar 100% membuat petugas terkendala mengungkap identitas korban. Polisi juga masih menunggu laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Yang meninggal di dalam kendaraan tersebut adalah laki-laki. Tetapi kita memang masih mengalami kesulitan terkait dengan identitas yang bersangkutan karena tidak ada sama sekali identitas yang kita temukan dan juga kondisinya terbakar. Hasil identifikasi Inafis Polda Sulawesi Selatan tidak ditemukan tanda bekas kekerasan dalam tubuh korban. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi sejumlah pemuda yang membangunkan sahur dengan berjoget erotis di Bone meresahkan warga. Sesaat lagi di iNews Malam.